Jadi saya minta ini dibatalkan. Kenapa? Seharusnya ini nggak bisa keluar karena cacat administratif. Itu legalisir itu seharusnya nggak boleh diterima sebagai syarat pencalonan karena tidak ada tanggal. Saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur. Ya, klaster pertama adalah tergugat 789 selaku pencipta dokumen yang kita duga adalah perbuatan melanggar hukumnya karena tidak ada legalisir tanpa tanggal. Yang saya ulang lagi itu melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014. Titik puncak kasus ijazah palsu Jokowi ini adalah saat Jokowi dihadirkan di persidangan dan terbukti bahwa ijazah yang dimilikinya sama dengan yang beredar di media sosial, sehingga dapat dipastikan ijazah Jokowi tersebut diduga palsu. Sebab Sobat Sewot, siapapun telah meyakini bahwa foto dengan kumis tipis, bibir tebal, telinga lebar, dan berkacamata dalam dokumen ijazah yang beredar bukanlah foto Jokowi. Tidak saja palsu Sobat Sewot, Rustam Effendi bahkan telah menemukan pelaku pembuat ijazah dan tempatnya di Pasar Pramuka. Ada nama Eko Sulistyo dan juga ada nama Pratikno. Namun Sobat Sewot, persidangan ini akan didesain untuk tidak menghadirkan Jokowi. Sidang didesain gugur di tengah jalan, baik karena eksepsi diterima maupun status tersangka dibatalkan via pra-peradilan. Skenario ini bukan saja terbaca dari materi dakwaan yang obskur ya, juga pra-peradilan yang mulanya tak pernah diajukan tapi tiba-tiba diajukan. Informasi yang diterima oleh Khozainuddin ya, ada kesepakatan jahat pengkhianat yang berkompromi dengan kubu Solo. Kesepakatannya Sobat Sewot, sidang akan dihentikan di tahap eksepsi ya. Juga karena gugurnya status tersangka. Tak perlu masuk pokok perkara dan menghadirkan Jokowi. Maka selamatlah Jokowi dan rakyat menjadi kehilangan tujuan. Kasus ijazah ini Sobat Sewot akan selamanya menjadi aib sejarah Republik Indonesia. Rakyat akan tertipu kembali dengan pesta pora dan euforia kemenangan semu. Karena yang menang bukan rakyat, tetapi sosok tertentu yang cari aman sendiri dan mengorbankan perjuangan rakyat. Lagi-lagi kata Khozainuddin Sobat Sewot, kebisingan rakyat yang bertahun-tahun terbelah ya, karena masalah ijazah tak pernah akan tamat. Karena tak ada persidangan yang mengadili pokok perkara. Bagi yang ingin cari aman akan selalu berdalih ini sidang fitnah gitu. Nah, atau sidang pencemaran ya, lalu membangun narasi untuk cari aman, cari selamat sendiri gitu. Nah, lupa bahwa selama ini rakyat membersamai perjuangan ya, karena ingin menuntaskan kasus ijazah, bukan cuma mau menyelamatkan orang tertentu. Rakyat harus siap kecewa Sobat Sewot ya, kalian gitu. Dan kami berkepentingan untuk menjelaskan sejak dini gitu, untuk mengkonfirmasi bahwa Khozainuddin bukan bagian dari pengkhianatan tersebut gitu. Nah, kubu Khozainuddin bukan pihak yang cari aman sendiri dan mengorbankan visi dan tujuan perjuangan rakyat. Mereka bukan bagian dari pihak yang membuat rakyat kecewa tentunya. Kompromi mengkhianati rakyat Sobat Sewot, kesepakatan yang menyelamatkan Jokowi dari kasus ijazah yang sebenarnya sudah di ujung ya, tinggal sedikit lagi gitu. Nah, tak semua orang memiliki ketegaran Sobat Sewot, tak semua orang memiliki wajah yang sama ya. Terlalu banyak wajah yang bertopeng pejuang ya, nampak pada halayak, tapi di belakang wajah tersebut penuh dengan bopeng-bopeng pengkhianatan. Lalu bagaimana fakta terbaru soal pengkhianatan dan lain sebagainya di kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini? Majelis, kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak ada kalau sudah menghina pengadilan. Kata foto masukkan dalam putusan. Tidak. Jadi pembinaan kita sekarang jadi mengingat kami masih akan melakukan izin tetap kebenaran. Kebenaran material ada di undang saksi majelis. Kalau tidak, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat masuk ke dalam putusan. Nah, ini menarik. Jadi temuan saya ini bisa kemana-mana larinya. Saya menggugat ke Petun untuk pembatalan
surat keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon presiden 2014 yaitu Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala melawan Pak Prabowo juga, ya kan? Terus ketetapan KPU tahun 2019 yang menetapkan pasangan calon Pak Joko Widodo Maruf Amin melawan Pak Prabowo juga. Jadi saya minta ini dibatalkan. Kenapa? Seharusnya ini nggak bisa keluar karena cacat administratif. Itu legalisir itu seharusnya nggak boleh diterima sebagai syarat pencalonan karena tidak ada tanggal. Nah, di Petun kita menuntut secara administratif supaya itu dibatalkan. Di sini kita menuntut perbuatan melawan hukumnya. Nah, nanti kita nanti juga akan ke CLS. Di sini juga nanti kita daftarkan itu untuk kebijakan publiknya supaya semua dokumen-dokumen itu diambil ANRI lembaga Karsifat untuk diautentikasi. Nah, kemarin itu kabar baiknya lagi, setelah cukup lama bolak-balik perbaikan, akhirnya pengaduan saya di DKPP, Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu terima juga, itu untuk kode etiknya. Jadi ada empat gugatan yang akan kami lakukan ya, seperti itu. Jadi ini semua masih satu rangkaian, berdasarkan bukti-bukti yang ada yang saya kumpulkan selama ini, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat, tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, karena nggak punya malu. Nggak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu, ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi sudah dijelaskan, dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan, asal aparat mau jujur dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusul dalam hari Polri, cobalah kau jujur, cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja tidak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK sampai ke Sespati dan segala macam? Gak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden. Kalau rakyat ribut ini bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia yang namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini yang rusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden, oh dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hal ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit.
Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal TNI dan Polri, baik itu profesor dokter, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Tapi, Pak, bapak-bapak yang saya katakan tadi jadi begundanya Jokowi. Pak, bapak itu punya malu nggak? Saya himbau sini, keluarga dari bapak-bapak pelindungnya ini. Malu nggak? Kalau punya pimpinan rumah tangga penipu juga. Kau makan lagi hasilnya dari hasil menipu itu. Itu di dunia, di akhirat. Kita lihat nanti. Kita ketemu di akhirat bareng-bareng semuanya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung dia itu. Yang saya katakan tadi ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu lebih busuk lagi. Nah karena itu mulai sekarang ini sadarlah, sadar kau, dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini? Kurang. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, nah itu yang saya katakan. Jadi pada masyarakat, jangan terkecoh, jangan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat, ya kita ketemu lah, kita diskusi di mana hebatnya Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya. Itulah yang biasa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Nah, ini kalau dibiarkan bahaya buat anak cucu kita dan untuk kelangsungan NKRI. Itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu dengan Pak Jimli pada waktu itu. Kenapa kejahatan? Saya anggap kejahatan diduga memasukkan ijazah ini kejahatan luar biasa karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, ya sejumlah, jadi masyarakat rakyat Indonesia berjumlah 280 juta dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Jadi di dalam proses peradilan perdata ini memang langkah awal adalah melakukan mediasi. Nah, mediasi ini adalah untuk mendapatkan suatu kesepakatan, ya, di mana kesepakatan ini nanti akan mengikat kepada para yang berperkara, jadi baik tergugat maupun penggugat. Saya berharap bahwa di dalam mediasi ini tergugat bisa menerima apa yang menjadi permintaan penggugat. Karena begini, kalau ini selesai di dalam mediasi, tergugat mengakui segala apa yang menjadi keteledorannya, ya, sehingga sampai bisa meloloskan Pak Jokowi menjadi seorang presiden, dan kemudian ada beberapa yang sifatnya personal, ya, ada rektor, ada dekan di situ, ya, terus kemudian ada universitas juga. Nah ini juga sama harus mengakui. Jadi selesailah kita di proses mediasi ini. Kita jangan membuang-buang waktu, jangan juga bertahan dengan kesalahan. Ketika kita bertahan dengan kesalahan, itu adalah suatu kebodohan buat mereka. Karena apa? Saya katakan seperti itu. Saudara Bonatwa ini sudah mengumpulkan bukti-bukti setelah putusan KIP. Betul ya? Setelah putusan KIP, kemudian Saudara Bonatwa ini mendapatkan bukti-bukti yang selama ini tidak didapatkan. Nah, inilah yang akan menjadi proses awal untuk memverifikasi kebenaran dari ijazah Jokowi yang dimasukkan menjadi satu persyaratan pada waktu pencalonan presiden. Nah, kalau ini tetap bertahan,
tidak katakanlah mereka tetap bertahan dan tidak mengakui, ya, ini suatu kebodohan, benar-benar suatu kebodohan. Jadi saya berharap untuk terdakwa terimalah, ya, sorry, untuk jadi kenapa jadi mikirnya pidana ya? untuk tergugat, ya, untuk tergugat supaya mengakui lah, ya, dengan keterlaluan selama ini yang mereka lakukan. Karena kita bukti sudah cukup kuat. Itu harapan kami, dan kalau nanti terpaksa harus melalui proses peradilan perdata, yang kita harap adalah hakim benar-benar mampu untuk menjalankan fungsinya, ya, tidak ada atau berani menolak dari siapapun intervensi itu. Terima kasih. Ya, saya rasa mungkin ada yang nambah, ada yang bertanya atau penutup ya. Jadi mungkin tadi saya lupa bahwa tergugat itu ada 9. Jadi itu kita bagi 2 klaster ya. Klaster pertama adalah tergugat 789 selaku pencipta dokumen yang kita duga adalah perbuatan melanggar hukumnya karena tidak ada legalisir tanpa tanggal. Yang saya ulang lagi itu melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 dan melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 59 tahun 2008 pasal 5 ya, dan juga keputusan Menteri Pendidikan ya nomor 324 tahun 1997 pasal 5 juga. Jadi berikutnya klaster kedua yaitu lembaga yang menerima dokumen itu sudah tahu salah, misalnya sudah tahu melanggar peraturan perundang-undangan, tapi kok diterima sehingga berakibat munculnya sahnya Jokowi. keputusan KPU tentang pasangan calon. Iya. Nah, yang berujung pada akhirnya jadilah presiden kita. Kita tidak mau menyesali itu, tapi kita akan banyak belajar betapa fatalnya kesalahan administrasi kepada negara. Seperti itu. Jadi yang kita masukkan klaster ini adalah klaster dari KPU sampai Bawaslu, semua level dari DKI, dari Solo sampai DKI sampai pusat. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Dan ini merupakan kejahatan luar biasa loh. Ya, ini merupakan kejahatan luar biasa. Kasus ini jangan dianggap remeh. Karena apa? Saya pernah berbicara di pertemuan ya, satu pertemuan. Nggak apa-apa nih saya ulang lagi ya. Saya waktu itu diundang dengan tim reformasi Polri. Saya ketemu dengan Pak siapa namanya? Jimli, Profesor Jimli. Kemudian di sana ada Pak Mahfud MD dan beberapa perwira tinggi Polri. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu dengan Pak Jimli pada waktu itu. Kenapa saya anggap kejahatan diduga memasukkan ijazah ini kejahatan luar biasa? Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, ya, sejumlah, jadi rakyat Indonesia berjumlah 280 juta dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Nah, kenapa ini saya sampaikan berulang-ulang? Ini merupakan kejahatan luar biasa. Coba bayangkan dengan memimpin bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang berjumlah 280 juta, dan kemudian banyak persoalan-persoalan negara termasuk hutang negara, korupsi dan sebagainya, ya, kekayaan negara kita yang diambil oleh negara-negara asing, mendiamkan itu, masuknya negara asing, ya, mempermudah negara-negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita. Inilah saya katakan kejahatan luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh. Termasuk kasus hari ini yang akan disidangkan nanti dalam proses perdata, ya, peradilan perdata. Ini adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Demikian. Oke, makasih ya rekan-rekan. Tambahan Pak, tambahan. Ada yang mau tambah? Oh iya, selalu ya, mau ditutup. Baik, saya tambahkan lagi dikit ya.
tadi dalam proses mediasi, memang dari prinsipal kami ingin supaya hal ini dilanjutkan saja ke proses litigasi ya. Jadi kita langsung ke acara pembuktian. Tapi saya sebagai kuasa hukum ya, saya ingin yang terbaik. Saya ingin supaya ini bisa berdamai. Jadi kita menang bukan hanya dalam pengadilan, tapi bisa juga menang di dalam perdamaian. Ya, kalau menang dalam perdamaian sama-sama menang, tidak ada kalah dan tidak ada menang, sama posisinya. Nah, di situ saya menawarkan kepada para tergugat supaya mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Kalau itu dilakukan, maka kami berhenti sampai di situ. Kami tutup masalah ini. Tapi kalau mereka tetap ngeyel dan mau kita masuk ke dalam pembuktian, maka kita akan kejar terus. Dan kita akan kejar sampai ke pidananya. Karena ini suatu kejahatan luar biasa ya, yang telah mereka lakukan. Kemungkinan di situ ada dugaan, ada persekongkolan. Ya, persekongkolan ya. Jadi ada dugaan seperti itu ya, sehingga lolosnya Jokowi ke dalam pilpres maupun dalam pilkada-pilkada tersebut ya. Jadi kita kalau ini damai maka kami tutup itu, kami tidak mengejar sampai ke sana. Tapi kalau mereka masih ngeyel, kita akan kejar sampai ke pidananya. Baik ya, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mendapatkan ijazah betul-betul kita ketahui bersama. Saya pikir itu ya. ST yang utamakan lagi. ST alumni UGM nih. Oh, alumni UGM. Pak Edi, kuasa hukum Bon Jovi. Di sebelah sini Pak Edi, Tengah. Ya, ini kuasa Bon Jovi yang alumni UGM, pengacara. Terima kasih. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan lembaga ini, KIP ini, ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, ya, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Ya, sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah ya yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan. Karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik. Tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan. Ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan Bapak, ada beberapa dokumen yang tidak di bawah penguasaan UGM yang katanya hilang. UGM bisa diproses secara hukum karena menghilangkan dokumen negara. Ya, ini yang penting bagi kami. Dan beberapa yang paling penting di sini adalah legalisir yang sepertinya UGM tidak tahu bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden 2 periode. Ini sangat ketahuan. Saya alumnus UGM, saya beberapa kali melegalisir ijazah saya, antara lain untuk kepentingan, misalnya kepentingan saya sebagai advokat dan kepentingan saya untuk mengajar sebagai dosen, ya, dan untuk daftar NIDN saya itu harus legalisir ijazah. Dan dalam legalisir itu harus ada tanda tangan dan tempusnya, ya, waktunya, kapan dan siapa yang menandatangani. Tapi dari ijazah Joko Widodo, kita tahu semua bahwa itu tidak ada tanda tangannya dan tempusnya tidak jelas, tidak dicantumkan. Nah, semakin
kuat dugaan kami, dan saya sebagai alumnus UGM sebenarnya kecewa. Ya, saya ikut bergabung dalam lawyer ini karena saya ingin UGM ini tetap menjadi salah satu universitas terbaik di negeri ini. Tapi dengan kelakuan seperti ini, dan mohon maaf, UGM sudah dinyatakan bersalah, tidak perlu macam-macam lagi. Saya mengatakan UGM harus bertobat. Lalu yang terakhir, yang ingin saya katakan, seharusnya ya UGM dari awal seperti langkah dari UI ketika ijazahnya gelar doktornya Pak Bahlil itu diragukan, membentuk tim independen. Tapi UGM tidak melakukan ini. Seharusnya UGM membuat tim independen untuk menyelidiki dugaan ijazah Jokowi ini. Hanya selalu rektornya berbicara keluar ya. Setiap kali ada keraguan dari masyarakat, rektornya berbicara keluar, hanya berbicara tanpa data. Ya. Hanya narasi saja. Ini yang membuat saya terus terang, saya sebagai alumnus saya kecewa. Dan banyak di belakang saya juga memang meragukan. Ya, pertama kami menduga keras memang bahwa rektor UGM ini sepertinya saya menduga bagian dari kong kali kong atas dugaan ijazah palsu. Terima kasih, itu aja dari saya. Oke, boleh. Terima kasih. Jadi gini ya, pertanyaan closing saja intinya, Bon Joy itu melakukan uji sengketa informasi karena ada banyak hal untuk mencari kebenaran ijazah itu. Dan yang menjadi penting bahwa teman-teman semua, kenapa dipersoalkan karena ada data, kita sudah biasa membongkar di sini, ada ijazah palsu diproduksi di pasar pramuka 500 lembar. Salah satu namanya adalah menggunakan nama UGM. Itu satu. Yang kedua adalah ada banyak ijazah yang ditemukan asli tapi palsu, dikeluarkan oleh institusi itu tapi tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya. Itulah kemudian Bon Joy meminta SOP untuk melihat apakah ini keluar sesuai dengan prosedur dan standar-standarnya. Apakah betul yang beliau itu kuliah sesuai dengan waktunya atau tidak. Di situ sebenarnya teman-teman semua. Itu saja. Implikasi dari putusan KIPH ini apa terhadap proses hukum di lembaga penegak hukum lainnya, dan juga apalagi dampak yang akan muncul setelah putusan hari ini? Saya jawab. Jadi pertama dulu sebelum ini, pertama adalah ini lembaga bukan lembaga peradilan ya. Itu. Jadi ini adalah memerintahkan membuka dokumen itu harus terbuka. Implikasinya pasti ada. Sederhananya adalah bahwa di sini akan terbuka betul apakah yang selama ini dipolemikan menjadi misteria, apakah betul pernah kuliah atau tidak. Itu satu. Karena ada beberapa dokumen yang tidak ada, maka kita akan tunggu dari UGM pada saat nanti penyerahan dokumen. Apakah itu tetap menjadi misteri, dibiarkan, atau kemudian UGM akan menyerahkan. Karena tadi di persidangan menyatakan bahwa silakan UGM kalau nanti dalam perjalanan yang menyatakan bahwa itu ada dan diserahkan saja gitu. Kita masih punya waktu untuk menunggu itu. Terima kasih. Supaya tidak ada pertanyaan, saya Dr. Edi Hargumde, alumnus UGM. Saya menjawab tadi pertanyaan implikasi. Yang pertama, ke depan itu sudah tidak ada lagi alasan kalau pejabat publik menggunakan ijazahnya yang diduga palsu. Ya, tidak ada lagi alasan bahwa itu data pribadi. Dengan ada putusan hari ini, ya, bahwa yang namanya pejabat publik menggunakan ijazah yang diduga palsu tidak perlu lagi bawa ke sini. Ya, kalau bawa ke sini saya sangat yakin pasti kalah karena sudah ada jurisprudensinya. Ya, kalau untuk kepentingan publik ya tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan berlindung di balik undang-undang perlindungan data pribadi. Karena sudah jelas, sebenarnya sudah jelas, tidak perlu di sini. Pasal 17, pasal 18 Undang-Undang KIF itu mengatakan bahwa kalau itu digunakan untuk kepentingan publik harus dibuka untuk umum. Dan itulah yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutus bahwa Joko Widodo diduga ijazahnya palsu, dipakai untuk kepentingan publik. Oleh karena itu dibuka untuk umum. Kecuali kalau bukan untuk kepentingan publik, dia swasta, itu lain soal. Baca, terima kasih. Sebenarnya dua orang yang perlu. Saya sudah sampaikan di beberapa media juga, dua orang yang paling diperlukan. Nomor satu itu adalah Dian Sandi. Dari mana Dian Sandi Utama ini bisa memperoleh ijazahnya Pak Jokowi dan difoto dengan berwarna seperti itu? Salinan ya. Meskipun itu bukan salinan, Bang. Itu ijazah aslinya yang difoto. Kan menurut dia begitu. Ya, kemudian diposting. Itu kata-kata dia loh, bukan kata-kata saya. Oke. Nah, di foto dan diupload. Itu diambil dari mana? Diambil dari laci kah? Diambil dari berangkas kah? Kok dia tahu kunci berangkasnya Pak Jokowi nomornya berapa? Itu kan harus kita pertanyakan. Nah, ini saya kasih nih buat Dian Sandi nih, biar dia prepare. Karena selama setahun ini pun udah ada pertanyaan itu sih. Udah nggak aneh. Dan kedua, Kasmujo. Kalau memang Pak Kasmujo itu bukan pembimbing akademik dan bukan pembimbing skripsinya Pak Jokowi, kenapa waktu 2017 kemarin di depan Pratikno dan pejabat-pejabat negara dia mau dipamerkan? Kan kasihan dia.
dia jadi terlibat sampai hari ini, dari 2017 sampai 2026, mungkin susah tidur juga kali dia tiap malam. Gara-gara kasus ijazah ini. Ayolah kita selesaikan. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang merasa, wah, Roy Suryo dan podcast-podcast ini pengen kasus ijazah panjang lagi. Supaya tenar, supaya apa. Oh tidak. Kita juga nggak pengen beritanya Indonesia ini isi ijazah melulu. Serius saya bang, saya sebagai jurnalis, saya miris melihat 1 tahun ini, berita kita ijazah melulu. Kita ingin selesai. Dan definitif, kita tidak ada pertanyaan lagi ijazah ini asli atau tidak. Oke. Bro Michael, apa targetnya mau menjadi saksi dan mau mengungkapkan apa yang Bro Michael dapatkan terkait kasus ini? Ya, 2 ya bang. 1, saya ingin di Indonesia ini tidak ada lagi pemimpin yang mencalonkan diri memakai dokumen palsu. Tidak hanya ijazah ya. Kita tidak membatasi ini di ijazah loh. Ya. Karena ada banyak sekali dokumen yang diminta. Dalam proses politik dalam lah ya. proses pencalonan diri. Yang kedua, saya sebagai wartawan yang meliput ke UGM, satu-satunya yang berani meliput ke UGM, tanggal 30 April 2025 saya dilaporkan. Nomor 10 saya dari antara 12. Saya ingin wartawan di Indonesia ini bebas meliput apapun yang dia mau, tapi tidak berbohong ya. Berita itu tidak boleh bohong. Berita itu harus sesuai fakta. Dan apa yang saya liput di UGM itu sesuai dengan fakta. Tapi saya dikriminalisasi seperti ini. Jadi saya ingin menghentikan 1, penggunaan ijazah atau dokumen palsu, dan 2, kriminalisasi terhadap pers. Oke. Bro Michael sudah dapat jadwal untuk sebagai saksi kapan? Masih beberapa minggu lagi. Tapi kan kita menunggu Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi itu bang, kalau seandainya pada jadwal pertama tidak datang, jadwal kedua tidak datang, jadwal ketiga kayaknya bisa dijemput paksa sih. Oh, iya dong, kan kita ingin pidana, ini pidana loh. Penjara loh ini. Konsekuensinya untuk Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ini penjara, bukan main-main. Jadi kalau ada seseorang yang memang menghambat jalannya persidangan ini, harus dijemput paksa. Sepaksa apa sih nggak tahu lah ya, itu biarkanlah pengadilan, jaksa dan polisi yang mikirin itu. Tapi jangan sampai persidangan ini terhambat gara-gara Pak Jokowi tidak datang doang. Kalau nggak ya gugurkan saja perkaranya. Tapi kasihan rakyat. Kalau perkara ini gugur, mungkin Pak Roy dan Dr. Tifa bebas. Tetapi rakyat tidak mendapatkan kebenaran mengenai ijazah Joko Widodo. Kasihan. Bro Michael lebih menginginkan jalan terus sampai tuntas nih proses. Ya, karena saya percaya Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak bersalah. Tidak bersalah sama sekali. Saya punya data-datanya, dan kalau memang majelis hakimnya netral, lurus, seperti yang kita lihat di pra-peradilan kemarin, berdaulat, independen, tidak dipengaruhi siapa-siapa, karena nggak ada orang besar di baliknya saya atau Roy Suryo. Jangan-jangan orang besarnya di sebelah sono, ya kan? Kita nggak tahu. Jangan terpengaruh lah. Ini kasus sudah menasional, bahkan sudah internasional. Kemarin udah banyak wartawan bule-bule itu meliput di pengadilan Jakarta Selatan.